dikunyah, dinikmatin gitu, dirasain. Dan langsung telannya. Amin, saudara. Ini maksudnya, saudara. Ya, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murka. Mana Pak Jeki? Katanya firman Tuhan bilang begini, kok buktinya begini? Mana? Betul? Ada penganiayaan, mereka langsung murtad, saudara. Makanya ada satu pepatah, ada satu quotes bilang begini. Dunia berkata, the world said, show me and I will trust you. But God said, trust me and I will show you. Dunia berkata, buktiin dulu, tunjukin dulu, gue baru mau percaya. Tapi Tuhan bilang gini, percaya dulu, nanti kamu lihat. Amin. Itu cara kerja kerajaan Allah. Selalu berbalik sama dunia, saudara ya. Dan di sini dikatakan, dan yang lain ialah ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ternyata bukan cuma tekanan. Saya percaya di sini gak ada. Kok Ibu A gak datang sih hari ini? Bu, mana kemarin malam kok gak datang? Iya Pak Jeki, habis ada yang mau traktirin saya. Jarang-jarang tuh, restoran mahal banget. Saya mah kalau bayar sendiri gak mampu bayar Pak Jeki. Kan kalau persekutuan tiap Rabu ada Pak Jeki. Kalau ini kapan lagi? Bicara apa? Kesenangan dunia. Masuk surga sih, cuma itu benihnya lambat bertumbuhnya, bahkan bisa mati. Kadang-kadang teman ngajakin mungkin yang lebih penting, yang lebih gak salah sih. Tapi kalau mau jadi murid, mesti belajar disiplin, mesti belajar konsisten. Amin, saudara. Ya, lalu di sini dikatakan itu seperti semak duri yang tumbuh menghimpit benih itu. Nah, saya punya teman, saudara. Teman saya tuh punya kebun sawit. Keren, kebun sawit. Kemarin pandemi, 2 tahun dia berhenti produksi. Maksudnya berhenti produksi itu dia nggak nanam lagi benih sawitnya, jadi dia diemin dulu. Tanah perkebunannya tuh yang hektaran dia diemin dulu. Setelah pandemi mulai reda, dia ke kebun untuk nengok. Dia cerita sama saya, waduh, gue mesti keluar duit banyak lagi. Kenapa bukannya nggak produksi? Saya bilang, iya, itu kan tanahnya kan nggak diproduksi, nggak ditanamin, dibiarin aja, saudara. Itu ilalang tuh. Rumah saya nih, tanya mami saya kan tinggal sama saya. Itu di sebelah saya katanya mau dibikin perumahan. Tapi belum jalan-jalan, udah dibabat habis tuh kebun ya, istilahnya semua dipotong pohon-pohonnya. Tapi 6 bulan didiamin, tumbuh lagi hilang. Nggak diapa-apain, tumbuh lagi hilang. Tadi firman Tuhan bilang apa? Bumi dengan sendirinya mengeluarkan benih. Kalau firman Tuhan katakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, kalau nggak dijaga banyak hilang. Banyak yang gak penting tumbuh di dalam hati kita, dan itu yang menghimpit benih firman Tuhan yang sudah ditabur di hati kita. Makanya gimana caranya jaga hati? Tiap hari baca firman Tuhan, tiap hari puji nyembah Tuhan, tiap hari renungkan firman. Amin. Itu bicara jaga hati. Jadi jaga hati itu bukan pokoknya gue ke gereja, gue ke persekutuan, gue gak mau bergaul sama orang yang sensi, yang nyebelin, karena gue mau jaga hati. Bukan begitu, bos. Ya, itu bukan jaga hati, lama-lama jadi norak. Tapi yang namanya jaga hati itu tabur benih kebenaran firman Tuhan, itu jaga hati.
tabur firman, memuji menyembah Tuhan, yang kita pikirin segala yang baik, segala yang suci, segala yang benar, segala yang mulia. Pikirkanlah semuanya itu. Tuhan gak bilang begini, segala penyakit, segala masalah, segala kurang duit, segala utang, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan gak suruh, Tuhan udah tahu. Tapi dia bilang bukan itu yang dipikirkan, tapi pikirkan yang baik. Tahu kenapa? Ingat cerita sekolah minggu? Raja penipu sama pangeran penipu, Yakub sama Laban, waktu mau pecah kongsi, ya, si Laban bilang gini sama mantunya, oke, kita pecah kongsi. Kalau kambing dombanya belang-belang, tapi kalau satu warna buat gua, gitu kata Laban. Pernah lihat domba belang-belang? Jarang ya. Lihai banget tuh si Laban. Ya, dia bilang gitu, dan saya percaya biangnya juga nggak belang-belang. Tapi saya percaya Yakub tuh dapat hikmah dari Tuhan. Apa yang dia lakukan? Yang baca Alkitab pasti tahu. Setiap kali kambing dombanya mau berkelamin, dia kasih ranting dahan belang-belang. Dekat tempat makanan dan minumannya ada ranting apa? Belang-belang. Jadi yang dia lihat belang-belang, belang-belang, belang-belang. Waktu kambing dombanya melahirkan anaknya, belum. Amsal 23 ayat itu. What a man think in his heart, so is he. Seperti apa yang dipikir oleh seseorang di dalam hatinya, seperti itulah dia. You are what you believe. Engkau adalah apa yang kau percaya. Karena yang dia masukin drama Korea, lakinya pulang telat, galau. Duh, ngafe kemana dia? Ya yang belang-belangnya drama Korea terus sih. Ya hidup lo kalau udah kayak drama ya gak heran. Amin. Apa yang kita mau tabur di dalam hidup kita, itu pilihan kita loh. Amin. Apa yang kita mau simpan di dalam hati kita, itu pilihan kita. Amin. Oleh karena itu, biarlah benih firman Tuhan yang kita pilih, kita tabur. Lanjut ya. Lalu di sini dikatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudara pasti menuai. Ada tertulis dalam kitab Khotbah kalau nggak salah. Jangan kasih tanganmu berhenti untuk menabur. Betul, mau pagi, mau siang, mau sore, tabur terus. Saya bukan cuma ngomongin duit. Firman. Tabur firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan suami kita, dalam kehidupan istri kita, dalam kehidupan orang tua kita, dalam kehidupan anak-anak kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, pelayanan kita. Tabur terus firman Tuhan, katakan demikian. Karena firman Tuhan bilang, yang mana yang lebih dulu tumbuh kau nggak tahu. Tabur aja. Jangan berhenti menabur. Menabur apa? Firman Tuhan. Makanya saudara, saya percaya bukan keadaan yang merubah firman, tapi firman Tuhan yang berubah. Ya, amin. Amin, saudara. Nah, saudara, saya mau kasih lihat nih, Yohanes 20 ayat 28. Saudara bisa ngikutin ya sampai sini ya. Oke ya. Yohanes 20 ayat 28 dan 29. Ini Thomas nih. Siapa yang ingat Thomas? Thomas bilang apa? Nggak. Kalau gua bisa cucukin jari gua ke tangan yang berlubang, baru Thomas bilang gitu kan?
Yuk lihat ya, kita baca sama-sama ya. Ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Setelah dia colokin tangannya ke lubang tangannya Yesus yang bekas disalib. Lalu Yesus bilang apa ke Thomas? Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Kita kalau lihat hidup kita takut, men. Kita kalau lihat hasil darah kita takut. Kita kalau lihat rekening kita takut. Kalau kita melihat masa depan kita, keliling kita takut. Makanya Tuhan bilang, "Berbahagialah kamu yang tidak melihat, namun kamu percaya." Karena yang kelihatan itu sementara. Bilang dong kiri kanannya, masalahku sementara. Amin. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Amin. Yaitu firman Tuhan. Yuk kita mau terusin sedikit nih. Habis Yesus bilang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Lalu bawahnya di situ ditulis maksudnya Injil dicatat. Kenapa Injil mesti dicatat? Allah adalah roh. Kalau roh bisa dilihat nggak? Nah, bisa dipegang nggak? Enggak. Firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Roh gak kelihatan. Betul? Oleh karena itu, karena manusia butuh untuk melihat. Maksud Injil dicatat. Wih, keren banget. Tuhan udah siapin buat kita loh, saudara. Tuhan udah siapin buat kita loh. Biar dong kiri kanannya, makanya dibaca. Ada maksudnya Injil dikumpulin dan dicatat supaya saudara dan saya bisa baca. Kan lu butuh melihat, baca. Nih firmannya bilang gini, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Artinya masih banyak lagi. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Supaya apa? Kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kalau ada yang bilang begini, nanti deh Pak Jeki, saya kalau suruh baca Alkitab nanti deh, saya belum percaya. Baca biar percaya. Karena itu maksudnya Injil dicatat. Kalau kita lihat perjanjian lama, itu bangsa Israel dari budak hidup mereka luar biasa. Ya, mereka pesta seks, nanti bapak dengan anak, bukan kacau balau. Makanya mereka butuh hukum. Hukum Taurat. Ya, siapa mereka nggak ngerti hukum. Tapi sekarang udah ada hukum tertulis, masih buat yang sama, lebih kesian lagi tuh orang. Kalau dulu belum ada hukumnya, sekarang jelas-jelas sudah ada hukumnya, udah ada tertulis. Bilang dari tangannya parah sih. Terus kita bilang parah tuh perjanjian apa, parah ya parah. Mungkin dia kalau bisa bangkit hidup lagi dia bilang lu lebih parah. Betul? Dulu belum ada hukum tertulis, sekarang udah ada hukum tertulis, saudara. Ya, lanjut saudara ya. Lalu 2 Korintus 5 ayat 7 katakan, 2 Korintus 5 ayat 7 sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau melihat kita bisa nggak percaya. Ya. Amin. Kalau melihat kita tidak percaya. Ya, lihat ya. Ternyata manusia pertama kali jatuh itu mati. Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 4 sampai 7. Firman Tuhan bilang begini. Ini kan ular datangin Hawa ya.
Lalu ular bilang begini sama Hawa, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, apa saudara, firman Tuhan bilang apa? Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu apa saudara? Melihat. Makanya sama setan gak usah ngobrol, gak usah ditanya, lu siapa? Dari mana? Lu berapa banyak? Gak usah, usir aja. Lihat tuh kalau diajak ngobrol kayak Hawa kejebak. Betul? Hilang dari tangannya. Yang begituan gak usah diajak ngobrol. Ngobrolnya ke Tuhan aja, oke? Gak usah ditanya-tanya kamu dari mana. Oke, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Yang ketujuh, firman Tuhan katakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat sarung. Manusia pertama kali jatuh dalam dosa karena apa? Makanya Tuhan berkali-kali ngomong, percaya, bukan karena melihat, karena kerajaanmu itu sama orang yang nabur benih. Sekalipun kamu gak melihat, ada lagunya itu gimana? Waymaker, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Sekalipun kita nggak merasa, bukan berarti. Ada tertulis, firman-Ku akan melaksanakan apa yang Aku perintahkan sampai semuanya. Lihat deh, bangsa Israel. Ingat cerita anak lembu emas? Kan Musa, ini bangsa Israel kan dari budak keluar nih dari Mesir, gak ada hukum kan? Lihat mereka kan butuh hukum, dia kasih hukum, dia kasih peraturan deh, dan jangan dia. Musa naik ke atas gunung apa? Sinai untuk terima 2 loh batu, betul? Untuk terima hukum Taurat. Itu gak kayak kita kan balik pulang ke apartemen ke rumah. Sebentar lagi butuh waktu bulanan untuk naik ke atas gunung. Waktu Musa pergi, mereka panik, waduh, ada pemimpin ini, waduh, gimana nih, gak ada yang mimpin kita. Aduh, kumpulin emas-emas, betul? Bikin patung lembu emas, kita butuh yang kelihatan untuk disembah. Ada tertulis, jangan kamu membuat patung baik yang di langit maupun yang di bumi untuk disembah. Patungnya Tuhan Yesus, Bu, nggak boleh. Betul? Jangan engkau membuat patung yang di langit maupun di bumi untuk disembah. Karena orang Kristen hidup karena percaya, bukan karena beli. Tapi lihat bangsa Israel, mereka kumpulin bikin patung lembu emas. Apa lagi? Musa sampai nyanyi. Lagunya apa? Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu.
Tuhan ada, Tuhan beserta dengan kita. Maka Tuhan gak itu, Tuhan kasih tunjuk. Kalau Tuhan gak kasih tiap orang yang gak mau jalan, dia gak mau jalan. Dia butuh yang melihat, yang dipimpin. Apalagi mana setiap pagi Tuhan pelihara kita. Tiap pagi ada mana. Jadi sekarang kita nyanyinya udah gak gitu lagi. Kalau dulu Musa nyanyinya kalau engkau tidak beserta, aku tidak mau berjalan. Karena Musa butuh melihat. Bangsa Israel butuh melihat baru mau jalan. Musa butuh belah lautnya dulu baru mau jalan. Yosua dong kata Tuhan, langkah dulu nanti dia belah. Tapi kita sekarang beda. Karena engkau besertaku, karena engkau besertaku, aku mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Jadi kita semua termasuk saya. Kalau masih sering berdoa, Tuhan minta tanya. Gak beda jauh kita sama bangsa Israel. Minta tanya, minta konfirmasi, gak salah. Tapi seringkali kan kita mintanya tandanya yang kelihatan. Amin. Baca kita jadi kayak preman. Apalagi 12 menit bangsa Israel itu memang luar biasa sih. Tapi tetap mereka dipilih. Mereka dapat tanah perjanjian. Mereka bilang ini sama Musa. Enggak, walaupun Tuhan kasih tanah perjanjian, Musa kirim pengintai dulu. Betul, benar. Mau lihat dulu. Nggak bisa, walaupun tanah perjanjian kita mau lihat dulu. Gaya lu bangsa Israel lu. Mau lihat dulu kayak apa tuh tanah perjanjian. Kalau nggak mau. Musa kirim pengintai, lihat dulu kayak apa tuh tanah perjanjian. Enak aja Tuhan kirim-kirim. Lu mau lihat dulu. Yang 10 bilang apa? Semangat. Ngobrol gede-gede. Tapi orangnya juga gede-gede. Ayo kita pakai belalang. Diinjek meja. Betul? Yang 10 bilang gitu. Tapi Kaleb sama Yosua bilang apa? Sekalipun yang kita hadapi raksasa, orangnya gede-gede, tapi ada janji Tuhan. Ada firman Tuhan buat kita. Dan Tuhan berjanji Tuhan memberikan tanah itu buat kita. Dan kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapinya. It's tapi believe by faith. Ini ngomongin hidup dengan iman. Walaupun yang kita hadapi sulit, yang kita hadapi gak mungkin, apa yang gak mungkin, tidak ada yang mustahil. Tapi kita mau gak bersepakat sama firman? Mau gak kita bersepakat sama apa kata Tuhan? Amin, saudara. Amin. Roma 12 ayat 2 itu kan bicara tentang berubahlah oleh pembaruan hidup. Jangan jadi sama dengan dunia. Ternyata bahasa aslinya saudara, itu berubahlah pembaruan hidup. Itu bicara opini. Jadi opini kita harus sepakat sama opini surga. Saya jadi ingat buat saya sendiri. Saya menikah sama suami saya pacarannya 3 bulan. Nah,
hasil doa puasa. Yang kenalin ibu bapak gembala, mestinya gak salah punya. Tapi begitu masuk ke pernikahan, saya bilang ini gue salah dengar, salah lihat, apa salah? Ya, saudara pulang pagi, narkoba, dugem. Ini mami saya mau saya tahu persis. Saya dulu kalau datang ke gereja buka gini, sampai mami saya suka tarik saya ke kamar doa. Itu kalau ke gereja ini tidak tuh, ya nggak usah kelihatan. Saya bilang ke aku biarin. Tapi bukan berarti suami saya kaya atau gimana, dia doa habis saya takarin. Anak hamba Tuhan, kayak hasil doa puasa. Saudara, dari doa komplain, mau cerai nggak boleh. Sebelum saya bilang dia yang hamba Tuhan, gue yang korban. Dia hamba Tuhan, gue mau cerai itu boleh. Itu dulu dalam pikiran saya. Udah berkali-kali mau kabur, tinggal paspor lah, apa? Saya bilang sama mami saya, sama papi saya, kalau nggak cerai apa? Tapi cuma gue tinggalin aja capek. Saya bilang, tapi saudara, saya dari komplain sampai akhirnya saya rubah doa saya mulai bersyukur. Saya mulai sepakat itu kalau ternyata ketemu suami saya, saya bilang dia kaget tahu lagi gue siapa. Kok dipakai Tuhan? Saya coba bilang aduh, ya amin dah. Saudara, saya suka quotes ini. The devil knows your name, but calling you by yours. Iblis tahu nama, tapi dia selalu panggil engkau dengan kesalahan dan dosa-dosa. Tuhan tahu dosa-dosa, tapi dia panggil engkau dengan nama. Amin. Itu Tuhan kita. Saudara, di situ saya baru mengenal. Tuhan yang melihat walaupun dosamu merah seperti keris, aku sanggup memutihkannya kembali seperti salju. Tuhan bilang, aku melupakan. Tuhan aja ngelupain, lu kok masih ingat-ingat terus? Mazmur bilang Tuhan melupakan. Kita yang masih suka ingat-ingat terus, masih depan kali, masih ingat-ingat terus. Betul, sudah. Saya baru lihat, oh, Tuhan melihat jauh ke depan, di mana saya belum bisa melihat. Saya rubah doa. Saya bilang, Tuhan, terima kasih buat suami yang butuh Tuhan. Terima kasih buat suami yang takut akan Tuhan. Terima kasih buat suami yang dipakai Tuhan luar biasa. Sembari doa, sembari nangis, bercucuran air mata. Kenapa? Karena pulangnya tambah terang. Terang itu bukan kesini ya, kesini. Jadi pulang biasa jam 2 bukannya jadi jam 8 malam juga. Tambah ya, tambah terang. Jam 8, jam 9, tambah terang pulang. Tapi saya terus perkatakan dengan opini Tuhan. Kita kan sekarang kalau doa ya, kita kan ngomong terus, Tuhan masalah saya itu ini, saya itu ini. Mungkin Tuhan dari atas sana bilang ini, udah tahu. Coba saudara ngobrol nih, kan katanya doa kan komunikasi. Kalau komunikasi sama orang, dia terus yang ngomong. Enak gak? Enggak ya? Atau kalau misalnya lagi ngomong saya ngomong lagi, Om Jiki, si waktunya begini, Om Jiki, dia nggak iya. Kayaknya dia mungkin lama-lama kayak ngomongin, mau denger nggak pendapat saya? Tuhan tuh sebenarnya pengen ngomong gini loh kalau lagi Pak. Nah, pengen denger nggak opini saya? Mau tahu apa yang saya lihat di depan dia? Berhenti komplain. Hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Semenjak itu saya belajar berdoa, tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, saya punya case ini. Tuhan lihat ini di mana? Saya mulai doa sebagaimana Tuhan melihat masalah saya. Saya mulai memperkatakan
seperti suami saya, suami yang dipakai Tuhan, suami yang takut akan Tuhan, suami yang melayani Tuhan. Walaupun belum lihat, saya tabur benihnya, saya tabur terus benihnya, saya tabur benih. Tadi Bapak. Kalau sekarang dia boleh jadi gembala, dia boleh melayani Tuhan. Tidak akan bertanya. Saya menikah 30 tahun, 15 tahun, tapi 15 tahun lewat juga. Tapi jangan pernah berhenti menabung, berpikir. Kenapa? Karena hidup kita bukan karena melihat, hidup kita karena percaya. Yuk kita sepakat sama apa yang kata Tuhan. Walaupun kita belum melihat, tapi kita sepakat karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman. Yuk sempatkan Tuhan yang berkata, yang berjanji bersamaku menerangi aku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan tunggu punya masalah dulu baru cari firman. Jangan tunggu sakit dulu baru cari benih firman. Selagi baik-baik saja, selagi sehat, itulah waktunya kita melatih diri kita. Roh menurun, daging lemah. Itulah waktunya kita melatih diri kita untuk apa? Fokus sama firman Tuhan. Tabur benih firman Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Saya ingat saudara, saya lagi sekolah Alkitab. Salah satu dosen healing kami, dokter bilang dia kena kanker, umurnya cuma 6 bulan. Dia pilih untuk ambil benih firman Tuhan.
dan dia tabur di dalam hidupnya setiap hari. Dia katakan, oleh bilur darah Yesus saya sudah sembuh. Oleh bilur darah Yesus saya sudah sembuh. Dokter bilang umurnya cuma 60. Dia masih minum obat, dia masih di kemo, cek darah kankernya masih ada. Tapi dari 6 bulan, saudara, itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kankernya masih ada. Tapi tiap hari dia bilang, oleh bilur darah Yesus saya sudah sembuh. Dia tetap di kemo, dia tetap minum obat, cek darahnya masih kanker, tapi dia bilang bilur darah Yesus sudah menyembuhkan aku. Setelah 7 tahun bersih. Sekarang dia jadi instruktur healing di sekolah kami. Sebab kerajaan Allah itu seumpama orang yang tabur benih. Tuhan dan kita baik-baik saja. Ayo tabur benih. Tabur benih firman di dalam hidup kita. Katakan, Tuhan terima kasih, Engkau mencukupi segala kebutuhan sesuai kekayaan dan kemuliaan. Tuhan terima kasih, aku sehat, aku diberkati supaya hidupku bisa bekerja, bisa melayani Tuhan, dan lewat kehidupanku nama Tuhan dipermuliakan. Ayo berkata, jangan tunggu masalah itu datang. Amin, saudara. Berkatakan berkat atas hidup, berkatakan berkat atas keluarga, berkatakan berkat atas pasangan hidup. Karena benih tidak akan pernah kembali sia-sia, tetapi benih itu